Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat datang untuk kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah kita mau jargon dulu. Jemaat GBDI Tunggul Permanu. Sekali lagi, Jemaat GBDI Tunggul Permanu. Kali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Yesus kami puja.
puji, ku padamu. Sembah dan puji, ku padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, ku padamu. Sembah dan puji, ku padamu. Sembah dan puji, ku padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar sembah kami, biar pujian kami ya Bapa boleh memenuhi tata-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini karena kasih-Mu kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur ya Bapa atas pengorbanan-Mu hingga kami pada hari ini Tuhan boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami mau bersyukur, memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Dan sekali lagi kami mau siap bersuka cita memuji dan membesarkan nama Engkau. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka di dalam. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Oh,
sukacitalah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan ini sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kami mau bersuka, haleluya, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bapak Ibu mau bersuka di dalam Tuhan? Haleluya. Sekarang kita mau serukan namanya karena nama Tuhan yang maha besar. Haleluya. Kita mau katakan kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau kata Tuhan kita maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya, luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Langsung saja pujian dari kaum pria dipersilahkan untuk memuji Tuhan.
kita mau aminkan pujian ini bahwa kita adalah anak kepunyaan Allah yang berharga di hadapan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum pria. Kita jalankan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian di bawah kepak sayapmu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan, dalam keadaan apapun kita tetap mau menyembah Yesus. Kita mau serukan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat Waktu maupun ku
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Biar pujian ini Tuhan boleh terus menjadi iman percaya kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam pembenaran firman Tuhan. Nanti saudari Veve pimpin dalam doa untuk pembenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Terima kasih banyak untuk Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Biar kami akan memasuki dalam pertengahan acara, kiranya Engkau memberkati. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat tertanam di hati kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah pagi hari ini sampai akhirnya, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak Gembala mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah sekaligus pelayanan perjamuan kudus pada pagi ini. Sebelum kita masuk firman Allah, saya mengundang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Bagi yang ada boleh maju ke depan. Yang pertama Bapak Arianto, yang kedua Bapak Jaman, yang ketiga Ibu Riang, yang keempat Saudari Vina, yang kelima Saudara Vanu, yang keenam Saudara Marcel, yang ketujuh Saudara Joshua, yang kedelapan anak Angel, dan yang kesembilan anak Robert. Atau mungkin ada jemaat juga yang berulang tahun namun belum disebutkan, boleh maju ke depan. Can see, ya. Puji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau yang berulang tahun, sampaikan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Berterima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Di hadapan-Mu pada pagi hari ini, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli, kami menyerahkan hidup mereka kepada tangan Tuhan yang kuat. Sertai senantiasa dalam perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu Engkau berikan, berkat-berkat-Mu Engkau curahkan. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Mereka yang masih bersekolah, Tuhan memberkati sekolah mereka. Yang bekerja diberkati pekerjaan. Dalam rumah tangga
dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong sepanjang tahun yang telah dilewati dan tahun-tahun mendatang yang akan dilalui, Tuhan senantiasa beserta. Pergumulan mereka, doa-doa mereka, harapan mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih panjang umur, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Seperti apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian hidup mereka. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berulang tahun di hari masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini ialah tentang perjamuan kudus. Kita membuka Alkitab kita seperti apa yang sering kali kita dengar waktu dalam perjamuan kudus. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, peristiwa perjamuan terakhir atau perjamuan malam ini terjadi antara Yesus dan murid-muridnya saat perayaan Paskah berlangsung. Dan Yesus melakukan perjamuan terakhir ini hanya khusus bagi Yesus dan murid-muridnya. Orang lain tidak diperbolehkan mengikutinya. Ya, kita mengerti bersama bahwa waktu itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyewa suatu tempat di mana Yesus rindu hanya berkumpul dengan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan yang terakhir. Penyewa rumah atau pemilik rumah serta orang-orang Yahudi yang ada di sekitar lingkungan tersebut, yang ada dalam rumah tersebut, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Karena Yesus mau menunjukkan sebuah hubungan yang khusus, yang spesial dan intim antara Yesus dan murid-muridnya. Ya. Yesus benar-benar mengkhususkan dirinya bagi murid-muridnya. Karena Yesus mau memberikan pengertian-pengertian baru tentang perjamuan terakhir ini. Jadi bukan hanya sekedar saya dan saudara setiap bulan melakukan apa yang Yesus tetapkan ini. Melainkan ada pengertian-pengertian baru, ada makna-makna baru yang Allah mau berikan, yang Yesus mau berikan supaya saya dan saudara mengerti dan memahami. Sebab perjamuan kudus memiliki peran yang sangat penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Baik dalam hal teologis, penghayatan iman, maupun kesiapan rohani menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi implikasinya, jadi dampak perjamuan kudus itu, dia tetap bekerja di waktu lampau, di waktu sekarang, bahkan saat nanti Yesus datang yang kedua kali. Ya. Ini merupakan penghayatan iman bagi saya dan saudara. Dalam hal teologis ini membuktikan bahwa Yesus mau mengkhususkan dirinya bagi saya dan saudara.
Yesus ingin menjalin sebuah relasi hubungan yang intim, yang erat melalui tubuh dan darahnya bagi saya dan saudara. Dan ini merupakan kesiapan rohani menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dari itu ketika Paulus meneruskan apa yang Yesus sudah mulaikan, dia berkata dalam 1 Korintus 11, ketika engkau mengambil tubuh dan darah Yesus, engkau memberitakan kematian Yesus sampai dia datang yang kedua kali. Dan ayat-ayat yang kita baca ini merupakan institusi awal perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan kelak akan diteruskan oleh orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Dan mari kita pelajari bersama-sama ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Berarti yang diambil terlebih dahulu adalah roti. Karena ini institusi awal, contoh peragaan awal. Hendaknya saya dan saudara pun demikian. Mungkin saudara berkata, hal yang sepele. Karena seringkali saya masih melihat ada banyak anak-anak Tuhan ketika mengambil perjamuan kudus yang diambil anggurnya dulu. Mungkin kita berkata itu hal yang sepele. Enggak apa-apa. Tapi Yesus memberikan contoh roti dahulu. Ada banyak yang berpikir, enggak apa-apa, yang penting kan nanti ketika diangkat rotinya dulu, yang dimakan rotinya dulu. Tapi Yesus berkata, ambillah roti ini. Jadi pada pagi hari ini kita mau laksanakannya. Walaupun mungkin bentuknya sepele, sederhana, kita mau ambil roti. Dan kemudian cawan. Ketika para pelayan Tuhan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah praktek awal yang menjadi dasar sakramen perjamuan kudus dalam gereja. Setelah Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur. Dia mengucap berkat. Dari sini kita harus mengerti bahwa ketika roti yang kita ambil, Yesus mengucapkan berkat melalui roti ini. Menunjukkan bahwa ada berkat dalam roti perjamuan kudus. Roti yaitu body of Christ, tubuh Kristus, mewakili atau lambang dari tubuh Yesus sendiri yang akan dikorbankan bagi manusia. Dan kita akan melihat berkat apa sajakah itu ketika Yesus telah mengambil roti dan dia ucapkan berkat atas roti ini, yaitu lambang yang mewakili lambang atau simbol dari tubuh Yesus sendiri. Yang pertama, berkat kesembuhan. Melalui roti perjamuan kudus yang adalah lambang dan dari tubuh Yesus, tubuh yang terpecahkan mengeluarkan luka, mengeluarkan bilur yang membawa kesembuhan. Maka dari itu sebelum proses penyaliban Yesus dicambuk sedemikian rupa hebatnya. Dan Alkitab mencatat bahwa daging Yesus terlepas dari tubuhnya karena cambukan itu. Dan bilur-bilur luka itu membawa kesembuhan. Daging yang terkoyak, daging yang tercabik, daging yang terpecahkan itu menyembuhkan segala penyakit kita. Baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Tercover semua oleh tubuh Yesus, oleh roti yang kita makan setiap bulan. Maka dari itu,
Kalau Yesus mengucapkan berkat melalui tubuhnya ini, ada kesembuhan. Terima dengan iman. Terima dengan percaya bahwa sakitmu telah disembuhkan. Lukamu sudah dibalut. Penyakit fisikmu sembuh. Hari ini Dia mau kerjakan bagi saya dan saudara. Berkat yang kedua, tubuhnya yang kita makan menjadi satu tubuh dengan tubuh kita. Tubuh yang kudus, yang suci, yang tanpa celah itu menjadi satu tubuh dengan tubuh kita yang penuh dosa, yang penuh celah. Yang najis, yang kotor, untuk disucikan, dikuduskan. Maka sekarang dalam tubuh kita, dalam hidup kita, kita memiliki maka yang kekal, yang stabil, yang kuat ada dalam kita. Karena Yesus menyatu dengan tubuh kita, tubuhnya menyatu dengan tubuh kita. Maka Dia yang kekal, yang stabil, yang kuat itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap stand firm, tetap berdiri teguh. Walaupun badai, goncangan, cobaan, hambatan, masalah, tekanan itu datang menimpa kita. Kita enggak tergeserkan oleh apapun. Karena yang kuat, yang stabil, yang kekal ada dalam diri saya dan saudara. Yang ketiga dari berkat saat kita mengambil tubuh dan tubuh Yesus. Tindakan mengambil roti, Yesus mengucap syukur. Memecahkan dan memberikannya, maka dikatakan sesudah ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya. Memberikan suatu gambaran pengorbanan kasih Yesus bagi umat manusia. Bukan hanya sekedar roti fisik, tetapi Dia berikan hidupnya bagi saya dan saudara. Dia berikan tubuhnya bagi saya dan saudara. Dan ini membuktikan bahwa segala sesuatu Yesus telah kerjakan bagi kita yang percaya kepadanya. Ini merupakan penunjukan belas kasihan, penunjukan kemurahan Allah, penunjukan pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Dan Dia menggenapi apa yang Dia katakan sendiri. Bahwa seorang sahabat memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamulah sahabatku, dan Dia berikan nyawanya. Bahkan dalam dunia pertemanan pun, dalam dunia persahabatan pun, pengorbanan yang terbesar, pemberian yang terbesar, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi nyawa. Itu pemberian yang terbesar. Memberikan hidupnya Yesus bagi saya dan saudara. Itu berkat, 3 berkat melalui roti perjamuan kudus. Kesembuhan. Tubuhnya yang terpecah menjadi satu tubuh dengan kita. Dan yang ketiga, kita merasakan dan menikmati bahwa segala sesuatu Yesus telah kerjakan bagi kita. Kita lanjut ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Ya. Ini adalah kelanjutan dari institusi perjamuan kudus. Setelah Yesus memberikan roti sebagai simbol tubuhnya, Yesus mengambil cawan anggur sebagai simbol darah
perjanjian baru yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia ambil cawan. Sebagai simbol inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian Yesus mengucap syukur. Sama halnya kita. Tuhan rindu hari ini ketika kita mengambil tubuhnya, kita mengucap syukur. Ketika kita mengambil darahnya, kita mengucap syukur. Dan ketika Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur. Ini merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa Yesus secara sadar dan rela menyerahkan dirinya bagi manusia. Bahkan dia menyerahkannya bagi manusia dengan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Bapa. Tanpa ada paksaan, tanpa ada persungutan, tanpa ada perbantahan, tanpa ada tawar-menawar. Dia menyerahkan dirinya secara sadar dan rela berkorban bagi saya dan saudara. Mari kita buka dalam Injil Yohanes 10 ayat 18. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-18. Ayat 17 sampai 18, Bapak Gembala pernah menyampaikan ayat ini. Dan saya pribadi waktu itu sangat diberkati oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia berikan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya kembali. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kematian Yesus bukan karena turut campur tangan manusia. Mungkin kita berkata, kenapa ada Pilatus? Kenapa ada prajurit-prajurit Romawi? Kenapa ada imam-imam besar yang menyerahkan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi yang menyerahkan Yesus? Karena ketidakmengertian mereka, karena rasa bencinya kepada Yesus. Para imam-imam, para ahli Taurat dan orang Farisi sama sekali tidak bisa membunuh Yesus karena ada pagar, yaitu hukum Taurat. Mereka dilarang membunuh membunuh antar umat manusia. Gak bisa. Makanya untuk melampiaskan, untuk melancarkan jalannya membunuh Yesus, mereka melalui pemerintah. Sebab pemerintah yang mempunyai hukum dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang berbuat salah atau berbuat jahat. Tetapi secara fakta, secara historis, sejarah, Pilatus pun mengatakan, aku tidak menemui kesalahan apapun dalam diri orang tersebut. Sehingga Pilatus pun dalam hati nuraninya dia nggak mampu menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Makanya dia pilih untuk cuci tangan. Lepas dari pertanggungjawaban. Namun kita melihat bahwa kematian Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadanya. Dia berikan nyawanya dengan rela dan sadar. Dia berikannya menurut kehendaknya sendiri. Dan dia berkuasa untuk memberikannya. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya atau memilikinya kembali. Makanya setelah kematian Yesus, kubur gak bisa menahan. Maut
tidak bisa menahan. Penjaga-penjaga Romawi nggak bisa menahan kebangkitan Yesus. Dan dia dibangkitkan oleh kuasa ilahi yang ada dalam dirinya sendiri. Sebuah tindakan kasih yang besar bagi kita manusia yang berdosa. Dan sekarang kita akan melihat berkat Tuhan melalui cawan anggur. Yang pertama, kita kembali kepada Injil Matius tadi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ayat 28, sebab inilah darahku. Yang pertama kita berbicara tentang darah Yesus. Sebuah pelajaran yang penting yang Alkitab menyatakan tentang berbagai macam pengertian, fungsi dan kekuatan dari darah itu. Darah pertama tercurah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah berinisiatif memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan ini Allah sudah menyediakan sebuah penebusan yang ribuan tahun kemudian digenapi. Dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat, darah binatang tidak mampu menyempurnakan korban penghapus dosa. Sehingga setiap tahun mereka harus membawa korban sembelihan untuk meminta pengampunan dosa mereka. Namun darah Yesus adalah darah yang sempurna. Sebab di dalam darah itu adalah nyawa. Dosa itu adalah nyawa. Maka hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Dan tentunya manusia nggak mungkin dia dapat melunasi hutangnya dengan segala apa yang dia bisa lakukan dan kerjakan, nggak mungkin. Sedangkan Allah pun demikian adanya. Dia Allah yang adil, tapi dia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam kasihnya, dia mengasihi orang berdosa. Dalam kasihnya, dia mau menyelamatkan manusia. Di dalam keadilannya, dia harus menghukum manusia yang berdosa. Maka dari itu, dia berinkarnasi menjadi manusia. Mengambil rupa dalam tubuh Yesus Kristus. Supaya dia dapat mati. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Mazmur sudah menubuatkan bahwa keadilan dan kasih bertemu dan saling bercium-ciuman. Kita yang layak dihukum oleh karena dosa kita terima pengampunan. Kasihnya menyelamatkan saya dan saudara. Darah Yesus menunjuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan hanya sekedar simbol, tetapi dengan nyata bahwa ini adalah benar-benar darahnya sendiri yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu medis, saya dan saudara ini terdiri dari air tubuh kita dan seluruh darah kita yang mengalir di tubuh kita ini dengan total 3 liter. Jadi darah kita dalam tubuh ini 3 liter. Dari ujung rambut kita, kepala sampai ujung kaki itu berjumlah 3 liter. Dan Yesus curahkan itu semua. Makanya dalam penelitian medis tentang arkeologi penyaliban Yesus,
benar-benar darah yang Yesus keluarkan itu habis total dari tubuhnya. Darah yang tertumpah bagi manusia yang melakukan penyucian akan dosa. Inilah darah Yesus. Yohanes mengatakan ini adalah rotiku benar-benar makanan dan inilah darahku adalah benar-benar minuman. 3 liter darah dicurahkan bagi saya dan saudara supaya kita disucikan, dikuduskan, diampuni. Ya, kalau saudara mau melihat tentang pencucian darah, saudara bisa ke hemodialisa di rumah sakit. Ya. Saya dulu almarhum Bapak Suhendi ketika melihat beliau cuci darah. Jadi darah itu dikeluarkan dari tubuhnya, dimasukkan kepada sebuah alat yang saya sedikit ingat seperti mesin cuci. Tidak tahu diberikan cairan obat apa. Kemudian ada infus yang masuk ke dalamnya. Jadi ada darah yang keluar, dibersihkan, kemudian masuk lagi. Mungkin ini gambaran sederhana apa yang Yesus kerjakan. Dia berikan darahnya yang kudus, yang suci, yang mulia, tanpa celah, tanpa dosa. Mengalir di darah kita yang kotor, yang najis, yang penuh dosa, yang penuh celah ini. Untuk disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Berkat yang kedua, bahwa saat kita mengangkat cawan Yesus ini adalah darah perjanjian. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang covenant perjanjian Allah yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun. Dan darah perjanjian ini merujuk pada perjanjian baru. Yeremia sudah mengatakan dalam pasalnya 31 ayat 31 sampai 34 bahwa nanti akan ada masa perjanjian baru di mana tunas Daud akan tumbuh dan mengembalikan umat Israel kepada kasih-Nya. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh Yesus menggantikan perjanjian lama yang dilakukan melalui darah hewan korban. Dan perjanjian baru ini memberikan pengampunan dosa, memulihkan relasi antara Allah dan manusia berdasarkan kasih karunia, bukan hukum Taurat semata. Jadi sekarang kita hidup di dalam darah anak domba Allah Yesus Kristus yang selalu memberikan pengampunan dosa, memulihkan hubungan kita yang terpisah antara kita dengan Allah akibat dosa. Dan sekarang hiduplah di bawah kasih karunia Allah. Dan berkat yang ketiga, sebab darah ini yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan tujuan utama dari kematian Yesus adalah penebusan. Menjadikan setiap orang yang percaya dibebaskan dari hukuman dosa. Ayat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita, maaf 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Maaf saya salah mencatat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekarang hidup saya dibebaskan dari hukuman dosa. Bagian terakhir kesimpulan.
Ayat-ayat yang kita baca dalam Injil Matius pasal 27 ini menjadi dasar. Mengapa perjamuan kudus bukan sekedar ritus atau tata cara keagamaan biasa atau rutinitas biasa. Tetapi kita mau melakukan penghayatan akan karya penebusan Kristus. Darahnya yang ditumpahkan menjadi jaminan pengampunan dosa. Serta kehidupan baru bagi orang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian, mahkota duri di kepalamu. Persiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita terima perjamuan kudus. F. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranmu, tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, sembuh, sembuh engkau menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan kita berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Amin. Nyanyi dengan penuh iman. Ingatlah akan segala apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya di atas kayu salib. Ketika Dia sudah berkata, sudah selesai. Dia kerjakan semuanya. Haleluya. Tanganmu berlubang paku, menembus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tangan menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu,
salibmu begitu besar, kasih-Mu padaku. Dia tunjukkan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dia memilih salib untuk membebaskan saya dan saudara. Oh, pengorbananmu, oh, hidupku terima kasih untuk salib-Mu begitu besar, kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih, terima kasih untuk salib-Mu. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari para pelayan perjamuan kudus. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Dan dengan hati yang penuh rela, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang terbuka, kami mau menikmati, kami mau bersekutu melalui tubuh dan darah Yesus. Dengan iman kami makan roti dan kami minum cawan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Anakmu dari awal. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini kita semua tetap ada dalam hadirat Tuhan. sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku dari awal. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah
kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti kita bersama-sama. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Angkat roti di atas kepala kita. Sama seperti Nehemia mengunjukkan roti dan anggur kepada raja. Kita mau katakan, Yesus, ini tubuhmu. Ini tubuhmu. Aku mau menikmatinya. Aku mau menyatu dengan engkau sebab engkau telah menyatu dengan kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat cawan kita tinggi di atas kepala. Kita mau nyatakan, inilah Tuhan darahmu. Aku bersyukur dapat menikmatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau menguatkan kami. Sekarang yang stabil, yang kuat, yang kekal itu bersama kami. Kami diampuni, kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sekarang kami hidup baru di dalam Engkau. Segala sakit kami semua tercover di dalam Engkau. Segala kelemahan kami dibangkitkan. Harapan kami yang kosong hidup kembali. Dan kami memiliki sebuah keyakinan yang pasti bahwa satu kali kelak kami bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Kau memberkati kami semua yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu ini. Dengan percaya dan dengan iman kami telah makan dan minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Gelas dikumpulkan dan kita akan membawa korban persembahan yang kedua. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdoa, kami menyerahkan setiap korban persembahan kami yang kami kerjakan bersama, baik persembahan pertama, kedua, sepersepuluh yang kami kembalikan. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi, Tuhan membalas, memberkati, sehingga segala ribaan kami penuh melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian pemuda remaja, dan Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Hari Rabu ibadah rumah tangga setengah 6 sore pada keluarga Bapak Yohan dan Ibu Iis Kristiasi. Hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah, Minggu siang ibadah raya umum. Doakan senantiasa kegiatan Youth Camp gereja kita yang akan diadakan besok tanggal 7 sampai 8 di Batu, supaya Tuhan turut campur tangan, para peserta menerima lawatan dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita, pelayan-pelayan Tuhan maupun pelayan perjamuan kudus, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri, kita tamatkan ibadah kita, doa berkat oleh Bapak Gembala. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, haleluya. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah siang hari ini, Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati kami semua jemaat yang sudah hadir siang ini ya Bapa, agar firman Allah, agar perjamuan kudus roti dan anggur menyatu dalam kehidupan kami dikuatkan oleh firman Allah dan oleh perjamuan ini. Dan seluruh jemaatmu semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar berlatih pujian grup kaum muda remaja,
dan Tuhan memberkati juga segala pekerjaan jemaat-Mu yang dikelola dari apapun yang terkecil sampai yang terbesar. Berkati ya Tuhan Yesus untuk haleluya Tuhan keperluan kebutuhan keluarga, rumah tangga. Berkati ya Tuhan Yesus senantiasa berkat rohania maupun berkat jasmania yang kami perlukan pun juga Tuhan yang menyediakannya ya Bapa. Kami bawa dalam doa untuk yaitu kaum muda remaja-Mu di tempat ini, kalau besok sekitar jam 11 siang mengadakan perjalanan ke Pila Batu. Tuhan Yesus Engkau Tuhan menyertai semua acara di sana menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan keperluan apapun Tuhan Yesus yang haleluya Tuhan kerjakan. Bahkan kebenaran firman Allah yang diterima pun juga Tuhan Yesus nanti menguatkan iman kaum muda remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Selesainya di mana kami pulang, Allah menyertai segala pekerjaan yang dikelola jemaat-Mu pun juga memberkati rumah tangga, keperluan kami, kebutuhan kami. Bahkan anak-anak Tuhan di mana di bulan 7 tengahan bulan ini sudah mulai masuk sekolah dalam ajaran baru 2025-2026. Anak-anak-Mu dan orang tua anak-anak-Mu yang cukup besar dengan keperluan kebutuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati, kiranya Tuhan berkat-Mu Engkau limpahkan, kiranya Tuhan Engkau berkat-Mu curahkan kepada Tuhan Yesus orang tua anak-anak-Mu supaya bisa meneruskan sekolah prestasi yang baik dan boleh berhasil dengan luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Berkat-Mu yang Kulimpahkan kepada kami semua, berkat Abraham Bapak orang percaya, Bapak Ishak, Yakub boleh menyertai dalam hidup kami bersama. Dan kami terima bersama dan kami pulang bersama-sama. Kami memberkati semua kehadiran kami dan kami mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara.